Halo guys, Kelvin di sini. Di sebelah saya sekarang ini udah ada sebuah laptop Lenovo. Lebih tepatnya adalah Legion Y740 SI. Dan untuk SKU-nya ini cukup panjang. Kalian bisa cek SKU-nya itu di kolom deskripsi. Kemudian untuk harganya sendiri ini senilai 35 jutaan. Tapi di harga 35 jutaan, kalian tidak hanya mendapatkan laptopnya aja, melainkan kalian juga mendapatkan eGPU dan GPU di dalam paket pembelian. Jadi guys, kalau dilihat dari harganya, ini berada di antara Legion 7i SKU tertinggi dan SKU terendah. Tapi apakah laptop ini tuh worth it dengan mendapatkan eGPU? Dan apakah performanya ini melebihi Legion 7i SKU terendah? Kita cek sama-sama di review kali ini. Jadi guys, seperti biasa, sebelum kalian mulai nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga guys untuk subscribe di channel ini. Terima kasih. Jadi langsung saja kita review laptop ini. Pertama desainnya dulu ya. Desainnya ini sama persis dengan seri Legion yang lainnya, dimana di sudut kiri atas nih terdapat logo Legion, dimana di huruf O-nya ini bisa menyala ya. Dan di Legion Y740 SI ini menyala warna putih. Kemudian untuk materialnya sendiri ini memakai full metal atau aluminium. Mulai dari cover layar, frame keyboard, serta badak plate-nya ini semuanya metal. Untuk ketahanannya sendiri, ini mulai dari cover layarnya pada saat ditekan, ini kokoh banget dan terasa padat. Tidak ada pergerakan yang signifikan dan tidak ada yang aneh-aneh. Kemudian untuk frame keyboardnya sendiri, pada saat ditekan ini juga kokoh dan padat. Tidak ada pergerakan yang signifikan. Lanjut di flex layarnya, pada saat saya coba twist ini terasa padat dan kokoh. Kemudian untuk hinge-nya ini kita coba tes buka layar yang memakai satu jari. Di sini layarnya bisa dibuka memakai satu jari guys, tapi di bagian palm rest-nya ini sempat mengangkat. Jadi kalian harus membuka layarnya itu dengan pelan-pelan. Dan di sini untuk layarnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Kemudian saya coba tes ketahanan frame layar di bagian bawah. Di sini saya menemukan minus di bezel bawahnya itu terlalu ringkih ya guys. Dan kalau diperhatikan build quality-nya ini agak kurang. Kalian bisa lihat kalau kerapatan covernya ini tidak konsisten. Kemudian untuk keyboardnya sendiri ini sudah menggunakan ukuran full size, lengkap dengan numpad serta tombol navigasinya ini juga besar. Dan untuk lampu backlit keyboardnya ini single zone warna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk kecerahannya ini bisa diatur menggunakan kombinasi tombol function dan spacebar. Kemudian sekarang kita coba tes kenyamanan mengetik di laptop ini. Untuk keyboardnya ini nyaman banget dipakai untuk mengetik, ditambah posisi trackpadnya ini pas berada di bawah spacebar, sehingga telapak tangannya itu tidak menyentuh trackpad. Dan untuk trackpadnya ini juga nyaman ya guys. Untuk klik kiri dan klik kanannya terasa padat. Dan kalau dibandingkan dengan trackpad Legion 7i, masih lebih baik Legion Y740 SI ini. Kemudian kita masuk ke dimensi dari laptop ini, itu panjangnya 35,6 cm, lebarnya 25 cm, dan untuk tebalnya 1,5 cm. Dan untuk beratnya sendiri ini 1,7 kg. Kemudian untuk kelengkapan portnya, di sebelah kanannya itu terdapat satu audio combo jack dan satu SD card reader. Di sebelah kirinya itu terdapat 2 USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 3. Di bagian belakangnya itu terdapat 2 USB 3.2 Gen 2 Type A. Dan di sini kalian mendapatkan dongle di dalam paket pembelian, di mana portnya itu terdapat satu USB tipe A, satu HDMI, dan satu VGA. Di sini untuk kelengkapan portnya itu apabila ditambah dengan dongle sudah lengkap banget, dan masih ada tambahan port lagi dari eGPU-nya yang nanti akan saya bahas. Kemudian untuk layarnya ini menggunakan ukuran 15,6 inci, anti glare dengan resolusi 4K dengan panel IPS, dan untuk refresh rate-nya ini 60 Hz. Kemudian saya coba cek color gamutnya memakai Spider 5 Elite. Untuk sRGB-nya ini sebesar 98%, dan untuk Adobe RGB-nya ini sebesar 94%. Untuk webcam-nya sendiri ini masih memakai kualitas HD 720p dengan 30 fps. Kemudian untuk baterainya sendiri ini sebesar 60 Wh. Dan chargernya ini cukup kecil ya guys, hanya sebesar 95 Watt. Untuk speakernya sendiri ini ada 2 di kiri dan kanan laptop. Untuk wattnya itu sebesar 2 watt, sudah Dolby Atmos. Kemudian untuk cooling yang dipakai di laptop ini itu memakai teknologi cold front vapor chamber dengan 4 fan. Kemudian sekarang kita masuk ke dapur pacu dari laptop ini. Prosesor yang digunakan ini adalah Intel generasi ke-10, yaitu Intel Core i7 10750H dengan 6 core 12 thread. dengan TDP-nya itu sebesar 45 watt. Untuk GPU-nya ini ada di eGPU yang nanti akan saya bahas.
Untuk RAM-nya sendiri ini sudah disolder di motherboardnya sebesar 16GB DDR4 dengan speednya itu 2933 MHz. Di sini tidak terdapat slot kosong lagi untuk upgrade RAM-nya, jadi RAM-nya itu mentok di 16GB. Untuk kapasitas penyimpanannya ini sudah terpasang satu keping SSD M.2 sebesar 512GB. Masih tersedia satu slot M.2 lagi bagi kalian yang mau nambah kapasitasnya apabila masih kurang. Dan itu saja untuk spesifikasi dari Legion Y740SI. Sekarang kita review eGPU-nya ya. Untuk eGPU-nya ini no complaint ya guys, sangat bagus. Bahan yang dipakai ini sudah full metal dan tebel ya. Kalian lihat ini, tebel ya. Jadi untuk ketahanan dari eGPU-nya ini nggak perlu dipertanyakan lagi, sudah 100% bagus. Kemudian untuk dimensi dari eGPU-nya ini, panjangnya 36,7 cm, lebarnya 17,3 cm, dan tingginya 21,4 cm. Dan untuk beratnya sendiri ini 6,75 kg. Ini sangat berat ya guys. Ini nggak cocok kalian bawa kemana-mana. Ini harus stay at home nih eGPU-nya karena terlalu berat guys. Kemudian untuk kelengkapan port dari eGPU-nya ini terdapat satu power input, satu Thunderbolt 3, dua USB 3.1 Gen 1 Type A, satu USB 2.0 Type A, dan satu RJ45. Nah, di sini kalian mendapatkan port RJ45 ya. Jadi dan isi dari eGPU-nya sendiri ini terdapat satu power supply sebesar 500 watt, satu Nvidia GeForce RTX 2060 dengan VRAM-nya itu sebesar 6GB GDDR6, dan di sini kalian mendapatkan satu slot 3,5 inci HDD yang bisa kalian isi untuk menyimpan data. Dan semua itu akan terhubung ke laptop ini memakai satu kabel yaitu Thunderbolt 3. Jadi dengan satu kabel ini kalian sudah bisa men-charge laptop ini, jadi nggak perlu memakai charger 95 wattnya. Kalian sudah mendapatkan GPU dari eGPU ini, mendapatkan HDD, ya kalau misalnya kalian sudah pasang HDD-nya, dan mendapatkan koneksi RJ45. Jadi itu saja untuk dapur pacunya. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini ditambah eGPU-nya. Untuk pengaturan laptopnya sendiri, ini saya set ke performance di Lenovo Vantage. Pertama, untuk kecepatan SSD-nya memakai Crystal Disma. Untuk kecepatan read-nya ini sebesar 3342 MB per detik. Dan untuk write-nya ini sebesar 2819 MB per detik. Masuk di tes kedua, ini saya coba render gambar BMW menggunakan aplikasi Blender. Saya coba dua kali tes, pertama itu memakai CPU dan yang kedua itu memakai GPU. Untuk render memakai CPU ini selesai dalam waktu 6 menit 35 detik. Dan untuk render memakai GPU ini selesai dalam waktu 1 menit 16 detik. Masuk di tes ketiga, ini saya memakai Cinebench R15. Di run pertama kita mendapatkan skor 1117, run kedua mendapatkan skor 1084, dan di run ketiga mendapatkan skor 1063. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R15. Kemudian ini perbandingan skor dengan Legion 7i. Lanjut di tes berikutnya, ini saya memakai Cinebench R20. Di run pertama mendapatkan skor 2533, di run kedua mendapatkan skor 2487, dan di run ketiga mendapatkan skor 2493. Dan ini hasil dari 10 kali run Cinebench R20. Kemudian ini perbandingan skor dengan Legion 7i. Kemudian di tes kelima sampai ke-8 ini saya menggunakan 3D Mark. Pertama di Skydriver mendapatkan skor 16187. Kedua di Firestrike mendapatkan skor 9971. Ketiga di Time Spy mendapatkan skor 5975. Dan keempat menggunakan Port Royal mendapatkan skor 3248. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptop ini lolos dengan skor 99,4%. Kemudian di sini saya coba simulasi pemakaian harian menggunakan PC Mark 10, mendapatkan skor 5420. Kemudian sekarang kita coba tes main game di laptop ini. Untuk settingan laptopnya ini tetap di performance di Lenovo Vantage. Pertama di game MotoGP, untuk settingan grafiknya itu ada di 4K Ultra, FPS terendah itu di 28, FPS tertingginya di 42, untuk rata-ratanya berada di 34. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 70 derajat, untuk di CPU-nya 65 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini berada di 41 derajat Celcius.
Masuk di game kedua, ini ada game No Man's Sky dengan settingan Full HD High. FPS terendah yaitu di 42, FPS tertinggi yaitu di 62, untuk rata-ratanya berada di 60. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 64 derajat, untuk di suhu CPU-nya 67 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini berada di 42,9 derajat Celcius. Masuk di game ketiga, ini ada game Far Cry dengan settingan 4K Ultra, FPS terendah itu di 21, FPS tertingginya di 61, untuk rata-ratanya berada di 30. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 67 derajat, untuk suhu CPU-nya 80 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini berada di 42,8 derajat Celcius. Masuk di game keempat, ini ada game Flight Simulator dengan settingan Full HD High, FPS terendahnya itu di 35, FPS tertingginya di 50, untuk rata-ratanya berada di 40. Untuk suhunya sendiri di GPU-nya 66 derajat, untuk suhu CPU-nya berada di 73 derajat. Untuk suhu di permukaan keyboardnya ini berada di 44,4 derajat Celcius. Jadi itu saja untuk hasil benchmark dan hasil tes main game di Legion Y740SI. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang laptop ini. Sisi bagusnya dulu. Yang pertama, laptop ini merupakan salah satu laptop 15,6 inci yang termurah yang sudah menggunakan resolusi 4K dengan akurasi warna yang tinggi mendekati 100% Adobe RGB. Kemudian yang kedua, kelengkapan port. Laptop ini bisa dibilang laptop 15,6 inci dengan port paling lengkap. Tapi di sini dengan catatan, laptopnya itu harus menggunakan eGPU dan dongle ya. Harus memakai dongle dan eGPU karena total port USB Type-A-nya aja mencapai 6 port. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini GPU-nya bisa diganti karena memakai eGPU. Sehingga kita memiliki kebebasan untuk mengupgrade GPU-nya, dan tentunya untuk performa GPU-nya ini jauh lebih baik dibanding GPU yang sudah disolder di laptop. Dan itu saja untuk kelebihan dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Yang pertama yang saya notice ini ada di performanya. Di sini saya bingung ya guys, karena performa Core i7 10750H-nya ini kalau dibandingkan dengan laptop yang memakai prosesor yang sama, di Legion ini skornya itu lebih rendah, padahal saya sudah set ke performance di Lenovo Vantage. Dan di sini saya sudah coba reset laptopnya dan update Lenovo Vantage, tapi hasilnya tuh masih sama. Jadi saya agak bingung ya, karena saya lihat reviewer yang lain itu skornya tuh hampir sama dengan 10750H yang biasa. Kemudian yang kedua, ini ada di bezel layarnya. Ini di bagian bawahnya itu masih tebal banget, tapi di tiga sisi lainnya itu sudah tipis ya. Kemudian kekurangan yang ketiga, ini di webcamnya ya guys. Webcam Legion Y740S ini berada di bawah. Padahal biasanya posisi webcam Lenovo itu selalu di atas, tapi entah kenapa di Y740S ini posisi webcamnya itu masih berada di bawah. Kemudian kekurangan yang keempat, ini SSD-nya itu hanya sebesar 512 GB, di mana di Legion 7i maupun di Legion 5PI itu sudah mendapatkan SSD sebesar 1 TB. Ini secara harga lebih mahal, tapi SSD-nya itu malah lebih kecil. Kenapa dengan Lenovo? Dan itu saja untuk kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Menurut saya laptop ini itu cocok untuk Anda yang suka bepergian jumpa klien dan bekerja berat apabila sedang di rumah. Jadi kalian nggak perlu berat-berat bawa laptop yang biasanya 2 kilo ke atas. Kalian cukup membawa 1,7 kilo ini, ditambah chargernya itu juga cukup kecil sebesar 95 watt. Dan apabila kalian sedang di rumah, kalian mendapatkan eGPU yang sangat powerful, dan kalian tidak perlu memakai charger kalian yang sebesar 95 watt tuh, bisa kalian simpan untuk kalian traveling. Karena kalian hanya perlu memakai satu Thunderbolt 3 dari eGPU ini yang sudah mencakup semuanya, mulai dari ngecas laptop ini, mendapatkan graphic card dan RJ45. Dan apabila dibandingkan dengan Legion 7i, ini tergantung kalian perlu yang mana ya. Apabila kalian memakai laptop yang untuk main game, saya lebih rekomen Legion 7i karena refresh rate dari layarnya itu lebih tinggi dan lebih cocok untuk main game. Apabila kalian memakai laptopnya untuk main game dan ada 3D rendering, saya juga masih rekomen Legion 7i karena di Legion 7i itu memiliki akurasi warna yang tinggi, di mana itu mendekati 100% Adobe RGB dan harganya juga lebih murah. Kemudian apabila kalian memakai laptopnya itu untuk full 3D rendering, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Walaupun harga laptopnya itu lebih mahal, tapi
laptop ini tuh memiliki satu keunggulan di mana yang di laptop lain tuh tidak akan kalian jumpa. Kalian mendapatkan eGPU yang bisa kalian upgrade graphic card-nya untuk kinerja yang lebih cepat. Tapi kalau misalnya di Legion 7i, untuk selisih harga 6 juta juga kalian bisa beli eGPU. Tapi ya kembali lagi pada kalian lah. Layar dari laptop ini tuh sudah 4K, jadi mungkin lebih cocok untuk kalian yang full 3D rendering. Dan kalau misalnya saya disuruh pilih, saya lebih memilih Legion 7i yang SKU terendah. Karena dengan harga yang lebih murah, saya mendapatkan spesifikasi yang lebih baik, di mana di Legion 7i itu sudah memakai Core i7 10875H, sedangkan di Y740SI ini masih menggunakan 10750H. Tapi bukan berarti laptop ini tuh jelek ya guys. Laptop ini memiliki keunggulan di layarnya yang sudah memiliki resolusi 4K. Dan saya rasa saya juga gak perlu memakai eGPU-nya karena RTX 2060 sudah cukup bagi saya. Oke, jadi sekian dulu untuk video review Legion Y740SI ini dari saya. Mohon maaf guys apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar agar teman-teman lain kita yang nonton tuh mengetahui yang benar ya guys, bukan yang salah. Jadi sekian dulu untuk video review kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sorry guys kalau misalnya aku ngomongnya agak belepotan karena agak kurang enak badan. Stay healthy guys, see you.